Waktu tadi saya bersujud, menanti dan menunggu. Setiap kali saya merem tutup mata saya merasa yang datang banyak sekali. Memang banyak bahkan yang di sini sekarang. Di mana saya hadir bersama dengan Anda secara fisik. Tapi saya rasakan yang datang jauh lebih banyak. Perasaannya seperti ada di sebuah stadion besar sekali. Saya mau beritahu kepada semua gereja Mawar Sharon yang sekarang on-site di mana-mana. Bahwa kita sungguhan dalam sebuah ruangan, secara supranatural ada urapan. Saya bukan hanya merasakan hadirat Tuhan, saya dapat rasakan hadirat Anda di ruangan ini. Sungguh kita tidak berjarak, tidak berbeda tempat dan waktu. Sungguh Anda berada di samping kami, sujud menyembah di bawah kaki. Love you, GMS di seluruh dunia yang menyaksikan ini bersama-sama dengan kita. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Praise the Lord. Haleluya, silakan duduk. Kidung Agung pasal yang pertama ayat 9. Saya ingin kita melihat bahwa Yesuslah mempelai pria, suami sorgawi gereja. Di ayat ini yang akan saya bacakan, kita akan melihat, kita akan mendengarkan saut-sautan antara Yesus Kristus dan gerejanya. Kita akan melihat hati Tuhan dan kita akan semakin mengenal siapa kita. Saya baca, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan puji memuji. Kidung Agung 1, 9-17. Demikian firman Tuhan. Dengan kuda betina daripada kereta-kereta Firaun kuumpamakan engkau manisku. Moleklah pipimu di tengah perhiasan-perhiasan dan lehermu di tengah kalung-kalung. Kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas dengan manik-manik perak. Sementara sang raja duduk pada mejanya, semerbak bau narwastuku. Bagiku kekasihku bagaikan sebungkus mur, tersisip di antara buah dadaku. Bagiku kekasihku setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur En-Gedi. Lihatlah, cantik engkau manisku. Sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu. Lihatlah, tampan engkau kekasihku, sungguh menarik, sungguh sejuk petiduran kita. Dari kayu aras balok-balok rumah kita, dari kayu eru papan dinding-dinding kita. Lalu pasal 2 dimulai dengan bunga mawar dari Saron aku, bunga bakung di lembah-lembah. Saya pernah sampaikan soal Kidung Agung berapa lama yang lalu. Tapi ayat ini memang saya tinggalkan, tidak terbahas. Karena saya siapkan untuk hari ini saat kita breakfast with God. Kita mau melihat Tuhan itu lebih intim daripada yang kita kira. Dan kita akan mempelajari hari ini apa yang dia paling suka dari apa yang dia paling suka di dalam kehidupan gerejanya. Ayat 9 dimulai dengan perkataan mempelai pria. Ini kalimat dari Yesus, suami sorga. Dia memuji gerejanya. Dan pertama dia berkata, dengan kuda betina daripada kereta-kereta Firaun, kuumpamakan engkau manisku. Pujian ini terasa aneh di telinga, karena tidak menjamani hari ini. Di zaman modern ini pujiannya beda. Sayang itu biasanya dicetuskan lewat my darling atau my honey. Madu menjadi sebutan kekasih. Tapi zaman dulu gak begitu, pakai kata kuda betina. Tapi tolong pahami makna di balik ini. Tuhan Yesus berkata kepada kita, dengan kuda betina aku umpamakan engkau, hai manisku. Sadari bahwa kita semua adalah kendaraan Tuhan. Kita ini kendaraannya. Kita ini alatnya, namun Tuhan tidak pernah berniat untuk memperalat kita. Sekalipun dia berkata kita seperti kuda betina, tapi dia tambahkan dan bubuhkan, hai engkau manisku. Suatu kebanggaan loh, bisa menjadi instrumennya Tuhan. Suatu kebanggaan jikalau hidup kita dipakainya, pernikahan, keluarga, anak cucu kita dipakai Tuhan. Suatu kebanggaan tersendiri jikalau talenta kita. Talenta ada banyak, misalnya menyanyi, misalnya menerjemahkan, interpretation ministry. Suatu kemampuan bahasa, apapun yang kau miliki, semua dipersembahkan
sebuah kebanggaan kalau dipakai Tuhan. Suatu kebanggaan pula yang tiada duanya jikalau bisnis kita dipakai oleh Tuhan, pekerjaan, profesi kita, bahkan kependetaan. Pemakaian Tuhan itu privilege kita. Tuhan gak butuh, kalau Tuhan mau selesaikan misinya, Tuhan pakai malaikat, ngapain pakai kita? Tapi kita disebut seperti kuda betina. Gereja Tuhan Perjanjian Baru punya hak untuk iri. Iri kepada dongki. Iri terhadap keledai yang ditunggangi oleh Yesus Kristus masuk Yerusalem itu, betapa hokinya. Betapa beruntungnya keledai itu yang terbantun bersama dengan dia, keledai muda, anaknya yang disapi. Yang disapi oleh induknya. Yesus masuk itu ketika semua orang lambaikan daun palem dan berseru, Hosana, Hosana, dimulai dari anak kecil yang seruannya paling kuat. Saya lihat di sini juga ada anak-anak kecil yang datang breakfast with God. Mereka berseru, Hosana, Hosana. Mereka mempersembahkan baju. Baju mereka tanggalkan supaya Tuhan injak, supaya jadi tempat duduknya. Dan hari itu, keledai itu tidak akan pernah sama lagi hidupnya. Kita tidak tahu, keledai itu no name brand. Kita cuma tahu dia si donkey, tapi kita tidak tahu namanya, punya siapa, modelnya gimana. Untung belum ada film waktu itu, belum ada foto, belum ada HP, supaya keledai itu nggak mencuri kemuliaan. Dipakai Tuhan itu cukup, nggak perlu pengakuan. Dipakai aja kita sudah hoki. Nggak perlu ada orang salami kita dan berkata terima kasih ya atas nama Tuhan. Nggak perlu. Sungguhan, apapun yang kita persembahkan, materi atau bukan, kalau kita itu bisa dipandang layak ditunggangi Tuhan, hai kuda betina, kita itu beruntung. Kita Gereja Perjanjian Baru juga punya hak untuk cemburu sama si ikan itu dari jutaan ikan in the ocean atau di lautan samudera Galilea. Dia berebut cepat supaya dia yang dapat kailnya murid Yesus yaitu Petrus. Ketika mulutnya tercucuk pada kail yang tajam itu, muncullah 2 peser koin yang cukup untuk membayar bea bait suci bagi Yesus maupun bagi Petrus. Tuhan memberi perintah, ikan pertama. Saya bisa bayangkan itu terdengung karena Sang Pencipta berfirman. Itu seluruh ikan lebih peka daripada manusia yang gelap hatinya. Semua ikan itu berebut, peduli amat gurami kek atau kerapu. Semua rebutan, padahal ikan itu tahu siapa yang terkena kail itu mati untuk Yesus, bukan hidup untuknya. Ketika koin itu dikeluarkan dari mulutnya, minimal dia terluka. Mereka berebut untuk dilukai Yesus. Untuk membayar bea bait sucinya. Saya juga iri dengan wanita yang rambut panjang bisa menyeka kaki Yesus. Setelah meminyakinya dengan mur atau dengan parfum yang termahal yaitu narwastu. Botol itu pecah. Tapi dia punya rambut gak fair. Rambut saya pendek. Gak bisa buat ngelap. Saya juga sangat-sangat mengagumi sebenarnya seorang wanita punya naluri alami, ngerti bagaimana rasanya menjadi seorang istri. Kita yang macho man, kita yang lurus ini. Saya nggak ngerti caranya gimana jadi seorang istri, nggak akan pernah paham. Makanya itu waktu saya baca Kidung Agung, saya perlu pewahyuan ekstra. Kalau wanita baca langsung ngerti. Laki-laki kurang peka. Tahu nggak? Wanita itu, ikan maupun dongki, keledai itu, mereka semua dipakai Tuhan. Yang perempuan dipakai untuk meminyakinya demi kematiannya. Ia mempersiapkan aku untuk penguburanku. Jangan tahan dia, Tuhan tegur Yudas. Jangan semua melulu tentang orang miskin. Orang miskin selalu ada padamu. Aku gak senantiasa ada, kamu gak selalu berkesempatan untuk melakukan begitu. Kamu gak punya, setiap kali gak selalu punya opportunity atau sebuah kesempatan untuk berbuat baik kepadaku. Dengan kuda betina daripada kereta-kereta Firaun, aku umpamakan engkau manisku. Ayat 10, moleklah pipimu di tengah-tengah perhiasan. Ada perhiasan-perhiasan di sini, mungkin dia anting-anting, tapi pipinya yang diperhatikan Tuhan. Saya nggak tahu apakah gereja Tuhan itu di mata Tuhan pipinya itu mulus atau pipinya cabi. Tapi Tuhan
puji pipi, moleklah pipimu. Tuhan tidak puji perhiasannya. Tahukah aset gereja itu gak seberapa. Yang Tuhan puji adalah kehidupan rohaninya. Segala aset itu inventaris hanyalah fasilitas untuk memfasilitasi sesuatu yang rohani sifatnya. Atau yang kekal dampaknya. Moleklah pipimu di tengah-tengah perhiasan-perhiasan. Kenapa tidak moleklah perhiasanmu di sebelah kanan kiri pipimu? Apalagi kalau berliannya gede-gede, harusnya kan menuai pujian. Tapi yang Tuhan puji adalah pipinya yang cabi. Lalu Tuhan puji lehernya, dan lehermu di tengah kalung-kalung. Ini kalung permaisuri, jangan lupa ini adalah istrinya Sulaiman atau Raja Salomo terkaya. Saya rasa kalung-kalung tinjingnya, kalung-kalung tunangannya itu bukan kalung biasa, polosan. Saya rasa itu kalung yang luar biasa dengan berlian yang paling mencolok. Menyolok bukan mencolok. Tapi Tuhan tidak pedulikan. Itu bagi Tuhan murahan, gampang. Ikan aja bisa dia pakai. Ikan amis itu, apalagi manusia yang mulia. Tapi Tuhan puji lehernya. Do you know that the flesh of the church is more precious and superior to the wealth of the church? Dagingnya, flesh atau badan atau tubuhnya daripada mempelai wanita Kristus, yaitu gereja, itu melebihi dalam nilai atau value atau lebih superior, lebih dipentingkan, lebih mahal daripada segala fasilitasnya dan kekayaannya. Tahukah Anda, Tuhan yang Tuhan cintai di balik semua fasilitas yang dia bisa adakan adalah kegerakan. Yang Tuhan sayangi adalah spiritual life-nya, kehidupan rohaninya. Culture-nya atau kebudayaan kerajaan sorga yang kita alami sebagai umat Allah. Yang kita rasakan di gereja ini. Itu yang berharga. Tuhan kasih perhiasan paling mahal itu untuk menghiasi pipi yang dia cinta. Tuhan kasih kalung yang aduhai untuk menghiasi leher yang dia kasihi. Yang Tuhan sayangi itu adalah fleshnya, bukan kedagingan, tapi badan. Tuhan lebih cinta kehidupan rohani kita daripada segala fasiliti. So church is not about the building first of all. Yang pertama-tama gereja bukan tentang bangunannya, bukan tentang sound systemnya, bukan tentang LED-nya, bukan tentang lightingnya, bukan tentang karpetnya, bukan tentang kursinya, tapi spiritual life-nya, kehidupan rohaninya, kegerakannya. Jesus loves our movement. Tuhan cinta kegerakan kita, makanya Breakfast with God pagi ini saya kasih subtemanya, We are on the move. Saya ingin Tuhan jatuh hati terus sama kita. Lord, yes. Ya Tuhan, kita bergerak. Kegerakan kita itulah yang membuat kita istimewa. Namun demikian bukan berarti Tuhan tidak akan menghiasi kita. Karena Tuhan bukanlah tunangan yang murahan. Di India aja orang kalau mau meminang itu harus kasih keluarga wanita. Kalau di India malah kebalik ya, keluarga pria kalau nggak salah. Berapa ekor sapi? Tuhan itu kalau, bapak itu kalau meminang untuk anaknya, untuk meminta seorang wanita demi putranya, yaitu gerejanya, dia itu arak-arakan datangnya seperti orang Majus, emas, kemenyan, dan murnya. Karena dia adalah raja. Dia raja di atas segala raja. Makanya itu ayat 11. Kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas dengan manik-manik perak. Interesting sekali. Kalau kita baca Kidung Agung, kita harus hati-hati. Ini yang bicara yang laki atau yang perempuan? Ini yang laki, Mas Ian. Kenapa pakai kata kami? Karena dia nggak sendiri. Ini juga mewakili Trinitas. Cara pandang Trinitas terhadap gereja Tuhan. Kami, we, majemuk. Bukan
singular, bukan tunggal. Kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas. Aku akan hiasi lehermu. Aku akan hiasi pipimu. Aku akan kasih gedung dan wujud bagimu. Gak mungkin kuizinkan kamu tidak berumah. Karena Tuhan itu pasti akan menyediakan dan memperhatikan. Meskipun yang penting pada seekor keong, itu adalah keongnya. Tapi Tuhan aja memperhatikan keong itu dengan sebuah rumah. Gak mungkin umat Tuhan itu yang bukan yatim piatu sifatnya, tapi anak-anak yang sah. Anak-anak beneran, bukan anak-anak gampang. Gak mungkin Bapa di sorga mengizinkan kita homeless tanpa fasilitas. Kami akan seperti suara Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus sepakat ketiganya yang tunggal. We will. Kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas. Termasuk perhiasan yang di samping kiri kanan molek pipi. Termasuk perhiasan yang merupakan kalung-kalung seputar lehernya. Kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas dengan manik-manik perak. Saya jadi ingat perkataan Hagai ketika dihinggapi roh Tuhan bernubuat kepada bangsa Israel yang baru fresh, segar keluar dari jajahan. Emas dan perak punyaku. Lihatlah mulai hari ini, aku akan membuka tingkap langit bagimu. Wow. Dan Petrus berkata, sekalipun demikian, aku tidak bergantung dengan itu. Dia jalan di gerbang indah. Dia berkata, emas perak tidak kupunya. Humble ya. Apa yang kumiliki kuberikan kepadamu yang emas perak permata tidak bisa beli. Walk my friend, berjalan dalam nama Yesus. Dan seketika itu kencang dan kuatlah tumit kaki si lumpuh yang dari lahir itu. Berdiri dan melonjak-lonjak di bait suci. 3.000 bertobat. Itulah the flesh of the church. Dagingnya gereja itu kerohaniannya. Ini perhiasannya. Dan kayaknya gereja kita sedang dihiasi loh. Nanti saya kasih reportnya. Dimulai dari induknya di sini, termasuk semua gereja. Nanti saya akan bacakan 19 proyek kita yang sedang jalan sekarang. Tapi jangan berpaut hatinya ke sana. Semua ini hanyalah palungan. Yang penting Yesus di dalamnya. Ini semua akan menjadi ikabot. Detik di mana kita tidak memperhatikan sungguh-sungguh kerohanian, nilai-nilai dan kebudayaan kerajaan sorga di tengah-tengah kita. Ketika kita tidak menjaga kekudusan hidup, kekudusan firman, ini semua percuma dan sia-sia. Ketika kita tidak lagi bergerak, kita menjadi stagnan, kita berkata, sudahlah Tuhan, begini aja kami mewah. Kita tidak lagi pergi ke highways and byways, ke pelosok, ke setiap gang, mencari jiwa yang terhilang. There is the flesh of our church. Itulah dagingnya gereja kita. That is the flesh of the bride. Setiap kali kita makan roti, minum anggur, saya selalu mengingatkan gereja Tuhan dan mengingatkan diri. Oh, kita adalah darah dagingnya. Kalau Yesus tidak istirahat, jangan harap kita akan istirahat. Pastor Philip, you terlalu cepat. Siapa yang bilang? Manusia? Ya. Tuhan? No. Kalau bahasa Jawa Tengahnya campur Ibrani. Ayo, melu aku. Come and follow me as I follow Christ. Mari ikut aku. Sebagaimana aku mengikut Kristus. Terlalu cepat? Menurut siapa? Bukankah firman berkata, sebelum aku keliling semua kota, kedatanganku telah tiba, akhirnya sudah datang. Saya pikir-pikir lagi. Saya ditegur dengan ditegur yang baik maksudnya. Pastor Philip, lama lo udah gak ke Jember. GMS Jember ada di sini. Udah berapa tahun? Udah lama lo gak ke Jambi. Udah kira-kira hampir 10 tahun, 7 tahun atau berapa. Iya. Saya aja secara pribadi, jangankan movementnya. Saya keliling semua. Mungkin nanti saya keliling ke semua, baru keliling yang baru bermunculan. Untuk sebelum sampai ke situ, Tuhan sudah datang. Jangan izinkan kami pendeta kerja sendirian, karena itu akan menjadi kriminalitas terhadap Tuhan. Kami ini manusia biasa,
Kaki kami juga dua, tangan kami juga dua. Kami gak lebih cepat dari saudara. Kita harus bekerja sama. We are the church. Kitalah gereja. Bukan engkau siapa, aku siapa. We are the church. Kitalah gereja. And we are on the move. Dan kita akan terus bergerak sampai Tuhan datang. Saudaraku, ini bukan gereja yang paling sempurna. Jauh. Tapi ini gereja yang bergerak. Welcome to the movement. Ayat 12. Sementara sang raja duduk pada mejanya, semerbak bau narwastuku. Duduk kok pada meja. Agak kritis kalau membaca. Ini bukan duduk di meja, ini artinya bertata. Duduk pada mejanya itu berarti Tuhan bertata dan dia menyediakan hidangan bagi gerejanya. Dan dikatakan di Alkitab, semerbak bau narwastuku. Sang wanita berkata, bauku harum. Si perempuan ini mengakui bahwa Tuhan bertata di atas pujiannya. Dan bahwa pujiannya harum bagi Tuhannya. Tahukah bahwa pujian gereja itu harum, itu semerbak bau narwastu di hidung Yesus. Makanya kalau saya memuji, saya mau memuji seperti Daud. Saya gak peduli, sebab persembahan di dalam sebuah kebaktian dimulai ketika saat pujian. Gak bisa kita datang gereja hanya demi dengar firman-Nya. Karena Tuhan itu suka yang harum, dia suka mencium bau kita. Pada waktu Ishak mencium bau padang liar atau ladang dan padang. Karena Yakub waktu itu memakai kain bulu untuk pura-pura jadi kokonya. Ketika dia mencium bau padang itu, langsung tergerak hatinya. Meskipun ketipu nih ceritanya, dan menurunkan berkat. Karena zaman dulu, mereka orang yang di padang pasir, padang gurun. Hawa alam itu adalah apa yang normal bagi mereka. Ketika Ishak menciumnya, dia tergerak. Tuhan tergerak, bukan kita memanipulasinya. Tapi Tuhan itu hatinya so moved. Sangat tergerak ketika dia mendengarkan pujian kita. Makanya kalau memuji Tuhan, saya gak pedulikan kiri kanan. Breakfast with God, persembahan itu bukan dimulai saat offering atau kita mempersembahkan amplop yang kita sediakan dari rumah. Tapi kita mempersembahkan hidup kita dulu. Kita mempersembahkan lewat pujian. Semerbak bau narwastuku, karena saya tahu Yesus mencium bau jemaat. Dan Tuhan senang sekali bertata di atas pujian umat. Itulah sebabnya di ayat 12 dikatakan sang raja duduk pada mejanya. Dan ketika kita memuji Tuhan, Tuhan itu mencium semerbak bau narwastu. Ayat 13, pujian seperti apa yang Tuhan paling suka? Bagiku, ini pengakuan mempelai perempuan. Bagiku kekasihku bagaikan sebungkus mur. Tersisip di antara buah dadaku. Pujian dan penyembahan yang Tuhan paling cinta adalah yang dari hati. Kita gak asal nyanyi. Tapi kalau hatinya menyembah, mulutnya gak mungkin diam. Kalau jiwanya memuji, tangannya gak akan tetap turun. Daud menari-nari sampai disangka gila. Karena orang yang hatinya memuji Tuhan, tubuhnya akan kelihatan. Tapi Tuhan tidak membaca badan. Tuhan melihat hati kita. Makanya di sini, mempelai perempuan tahu bagaimana menyenangkan suami. Dia berkata, bagiku kekasihku bagaikan sebungkus mur. Tersisip di antara buah dadaku. Maaf ini, tidak ada pornografi dalam firman Allah. Buah dada gereja adalah penyembahan hati. Penyembahan dari hati kepada Tuhannya. Yang tersisip di antara buah dada bicara tentang jantungnya. Bicara tentang hatinya. When you worship God. Worship from your heart. Sembah dia dari hatimu. Sembah dia dengan segenap kekuatanmu.
Daud menunjukkan itu kepada kita. Lalu ayat 14, bagiku kekasihku setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur En-Gedi. Bunga pacar adalah bunga liar. Bunga pacar di sini bicara tentang bunga yang tidak dipersiapkan. Di kebun-kebun anggur En-Gedi. En-Gedi itu gak punya kebun anggur. En-Gedi itu tempat yang liar. Maksudnya begini, ayat 14 bicara tentang korban pujian. Memuji Tuhan itu bukan hanya dari hati yang Tuhan suka. Pujian saat hidup sukar itu Tuhan sangat senang. Namanya korban pujian. Don't give to God which cost you nothing. Jangan kasih ke Tuhan apapun yang tidak terasa. Jangan pernah memberi asal-asalan kepada Tuhan Yesus. Kalau kita mau memberi kepada Tuhan, sebaiknya kita memberikan sebagai korban. Berani berkorban untuk Tuhan Yesus. Ketika kalimat puji Tuhan susah diutarakan, justru katakan, saat itu syukurmu berubah menjadi korban syukur. Itu yang disebut bunga pacar di kebun anggur En-Gedi. En-Gedi tempat berburu. Di situ juga En-Gedi, Saul memburu Daud dan Daud berlindung di sana. Tahukah di En-Gedi banyak mazmur yang digubah oleh Daud? Justru ubahlah saat-saat kesukaran dalam hidupmu itu menjadi saat-saat pujian. Ubahlah lembah baka, air mata menjadi lembah pujian. Bapak ibu saudara, Breakfast with God hari ini mengajarkan kita untuk memuji Tuhan di dalam segala perkara. Puji Tuhan, saya sangat enjoy tadi waktu kita worship. Sebentar lagi kita akan worship lagi. Mari kita sungguh-sungguh memulai tahun ini dengan mempersembahkan korban syukur kita terlebih dahulu kepada Tuhan. Korban materi itu nomor 2. Mari kita connect hati dengan Tuhan Yesus. Ayat 15 Tuhan menjawabnya. Lihatlah cantik engkau manisku. Sungguh cantik engkau. Bagaikan merpati matamu. Waktu kita memuji Tuhan, kita nampak begini. Tuhan berkata, lihatlah kamu cantik sekali. Ada satu lagu. Judulnya begini. Praise looks good on you. Sungguhan loh, waktu kita memuji Tuhan itu, kita itu cantik di matanya. Orang Kristen tuh gak pernah secantik itu daripada ketika saat dia memuji Tuhan. Kalau kita datang berdandan ke gereja, puji Tuhan. Tapi kalau kita berdandan datang ke gereja, kita gak memuji sungguh-sungguh, tetap gak cantik di mata Tuhan. Dandanan bisa pas-pasan. Tapi kalau kita memuji Tuhan sungguhan, itu yang paling cantik di kebaktian hari ini. Definisi cantiknya, cantik di mata Yesus itu agak beda. Karena manusia melihat permukaan, manusia melihat penampilan, Tuhan melihat hati. Dan Tuhan itu menilai kita. Lihatlah ketika si wanita ini semerbak bau narwastu, ketika dia mempersembahkan sebungkus mur yang disisipkan di antara buah dada, bicara tentang jantung hatinya. Kalau dia menyembah itu dari hatinya terdalam. Bahkan ketika dia ada di En-Gedi, dia merasa kena terik matahari, dia tetap memuji. Tuhan berkata, you are so beautiful. You are so pretty. I want Jesus to continue to praise our church. Saya ingin sekali Yesus terus memuji gereja kita. Buat apa gereja kita dipuji oleh orang-orang di luar? Gereja kita tidak perlu impress gereja lain. Tidak perlu menimbulkan kekaguman sama orang di luar sana. Selama Tuhan Yesus yang memberi pujian pada kita, jangan cari pujian sia-sia. Itu saja yang kita perlukan. Tahun ini yang ku kejar, yang kita kejar adalah pujian dari mulutnya. Good job my servant. Baik sekali perbuatanmu. Itu aja yang kita kejar. Breakfast with God ini memberi kita perspektif yang benar. Memfokuskan kita di arah awal tahun. Supaya jangan salah jalan, jangan tersesat. Nanti sampai Desember, ini yang kita kejar. Kita mengejar pujian yang dari mulut Tuhan. Semoga nanti di Desember Tuhan berkata, kamu tetap cantik. Gereja Mawar Sharon. How beautiful you are. Nanti kalau kita masuk gedung-gedung baru ya, termasuk yang di Surabaya sini, masuk rooftop, kita akan masuk dengan rendah hati. Tapi jangan kira bahwa yang Tuhan puji nanti adalah gedungnya.
Itu kan cuman kalung. Tampilkan lehermu, pipimu. Itu yang perlu. Kita harus semakin rohani. Kalau bergedung harus semakin cinta. Semakin kita diberikan sesuatu yang kesannya bahkan mungkin terlalu mewah bagi kita. Slogan di sini, kalau yang rooftop dulu ya, sabar. Kita yang induk di sini biarkan anak dapat gedung dulu. Kita di sini ngontrak tapi keren. Haleluya, mau tepuk tangan gak apa-apa. Tapi remember, ingat ya, itu bukan poinnya. Yang Tuhan mau adalah kita terus bergerak. Spiritual life, kehidupan rohaninya. Dan ketika Tuhan berkata, lihatlah engkau cantik manisku, sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu. Lihatlah, dijawab sama yang perempuan, tampan engkau kekasihku. Sungguh menarik. Gak pernah loh, saya itu melihat seseorang berkata kepada Tuhan lewat firman ini, Tuhan kau sungguh menarik. Belum ada lagu yang diciptakan begitu. Paling-paling Jesus I love you. Jesus I love you. Belum ada yang berani berkata, but I also like you. Tahu nggak? Kita mungkin cinta keluarga kita. Tapi hobi kita beda di luar. Misalkan laki-laki, dia cinta sama keluarganya. Dia hidupi mereka, sungguh-sungguh bekerja banting tulang. Tapi sekalipun dia mencintai keluarganya, dia lebih suka sama teman-temannya. Kalau mungkin lagi olahraga lah, atau hobi apalah, berburu bersama, nggak ada yang salah. Cinta sama suka itu seperti terpisah, dua hal yang berbeda. Departemennya nggak sama. Kalau cinta beneran ya cinta family. Tapi kalau sama family itu beban bersama. Tapi kalau sama teman itu rasanya waktu berlalu. Sama Tuhan kan juga gitu. Cinta sih cinta, tapi nggak terlalu tertarik sama Tuhan. You know, don't just love Jesus, like Him too. Jangan hanya mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Sukai Tuhan juga. Jadikan masuk hadirat Allah itu seperti hobimu. Waktu lewat tak terasa. Baca Alkitab jangan jadi beban. Aneh ya, kita bisa cinta Tuhan tapi baca Alkitab beban. No, baca Alkitab itu hobi saya. Saya nggak mengada-ngada. Alkitab saya semua berwarna. Belinya di luar sana sama-sama dengan Anda putih semua. Saya saking hobinya, akhirnya saya sudah nggak tahu mau stabilo apa. Setiap kata jadi hobi saya, setiap kalimat. Saya seneng pol baca Alkitab ini. Kalau di luar sana orang banggakan baca buku, mereka berkata saya baca, tahun ini saya baca 7 buku, 10 buku yang populer. Indonesia bukanlah reading culture by the way. Kebudayaan Indonesia, orang Indonesia bukan membaca. Lihat ya, kalau orang Indonesia datang ke toko buku di luar negeri, biasanya suka duduk nongkrong di divisi anak-anak kecil yang banyak gambar-gambarnya. Yang tebel-tebel novel gitu, bukan novel, yang tebel-tebel bacaan apa kita nggak ngerti. Lihat orang-orang barat, kalau mereka liburan di Bali sambil bermandi terik matahari, mereka buka buku sambil baca. Kalau kita, nggak mau, kita makan. Saya sendiri, saya ini orang Indo, sama dengan Anda. Cuman ketika saya kenal Yesus, mereka mau bangga 7-10 buku. Saya pernah sekali sama teman-teman barat, beberapa teman-teman luar negeri ngomong sama saya, wah saya baca sekian buku. Saya berkata, saya baca 66 buku setahun. Dia berkata, itu bukan orang Kristen. 66 book, wow, di dalam book club ini kamu championnya. Saya bilang, 66 books yang mana aja? Yang mana? Ada berapa buku dia sebut judul-judulnya yang sekarang sedang lagi hit di pasaran. Yang di luar sana lagi trendy. Saya bilang, saya nggak baca buku. Lalu baca buku apa? Kamu baca buku apa? Saya baca buku Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 66 kan? 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Yellow semua. You know I like Jesus, I don't just love Him. Saya nggak cuman Jesus I love you, I like Him too. Do you like Jesus? Cinta sih cinta sama Tuhan, ke gereja beban, pelayanan beban. Aduh, nggak bisa. Coba gabungkan dua dunia itu. Kalau Anda cinta keluarga, Anda merasa luangkan waktu dengan family itu paling fun. Bisa nggak Anda merasa Jesus is fun? Bukan funny. Kalau funny bahasa Inggris itu berarti lucu. Yesus bukan untuk bahan ledekan. Tapi have you ever seen, pernahkah Anda memandang Yesus itu fun? Ini wanita ngomong gini sama suaminya, menjadi inspirasi buat gereja perjanjian baru terhadap Tuhannya. Lihatlah, tampan engkau kekasihku. Wow, you are so handsome.
Don't just love Jesus, fall in love with Him too from time to time. Jangan hanya mencintai atau mengasihi Tuhan dengan mengasihi Tuhan atau mencintainya. Jatuh cinta pula. Makanya Tuhan tegur salah satu gereja di Wahyu. Aku beritahu kepadamu, kamu telah kehilangan kasih mula-mula. Bukan berarti mereka berhenti mengasihi Yesus. Coba baca semua perikop itu. Mereka tetap lakukan pelayanan semua seperti biasanya. Tapi no longer fun. Hati mereka gak rejoice, gak joyful, gak sukacita lagi melakukan itu. Sukarela iya, tapi gak sukacita. Tapi Tuhan kepingin supaya kita lakukan itu dengan sukacita. Tuhan berkata sama mereka, sekalipun kamu masih mengasihi aku, kamu bela aku, kamu gak suka sama pengikut Nikolaus, kamu tetap bisa menilai nabi palsu, rasul palsu. Aku tahu kamu mengasihi aku, tapi kamu sudah tidak suka sama saya. Kamu sudah jatuh dari kasih mula-mula. Ayo dong, sukai aku lagi, lakukan kembali yang kau lakukan dulu sama aku. Do you like Jesus? Saya percaya Anda suka Tuhan. Kalau nggak gitu nggak mungkin pagi-pagi gini datang. Ini orang-orang yang suka sama Tuhan. Haleluya, kasih tepuk tangan ke Tuhan. Nggak pernah, saya baca ini saya terinspirasi loh. Lihatlah tampan engkau kekasihku. Sungguh menarik. Menarik, sangat menarik. Apapun tentang Tuhan pokoknya menarik. Sangat mudah juga buat saya berkhotbah menjadi beban. Saya diingatkan Roh Kudus dari waktu ke waktu. Isn't this what you love to do and what you would like to do? Bukankah ini yang kamu paling suka lakukan? Iya ya, preaching is fun. Berkhotbah itu sangat menyenangkan, sungguh menarik. Pokoknya semua tentang Tuhan itu menarik deh. Sangat menarik. Ini tahun menabur doa ya, siap-siap nanti saya ajak doa semalaman. Menarik itu, bayangin semalam-malaman sampai lewat midnight kita doa, tunggu, nantikan di gereja terdekat. Lihatlah tampan kau kekasihku, sungguh menarik. Lalu ada kalimat ini, sungguh sejuk petiduran kita, sungguh sejuk ranjang kita. Tetapi dalam bahasa Inggris, termasuk bahasa aslinya, bunyinya kurang lebih begini. Sungguh hijau rumput kita. So green is our grass. Orang itu kalau hatinya itu suka sama Tuhan ya, dia gak akan iri sama orang lain, gak akan mudah kepingin ini itu. Kenapa? Karena dia punya mata, lihat. Apa yang dia punya itu yang paling hijau. So green is our grass. Dia tidak kepingin apa-apa lagi. Dia merasa cukup, Tuhan adalah gembala aku, takkan kekurangan aku. Aku ini orang paling kaya di dunia, padahal dia bukan konglomerat. Padahal dia pas-pasan. Aku ini orang yang paling happy di seluruh dunia, padahal masalahnya banyak. Karena so green is our bed. Sangat hijau sekali ranjang petiduran kita. Kayaknya seperti dibuat Tuhan buta terhadap yang lain, cuman Tuhan aja yang membuat dia kesengsem selalu. Terpukau itu hanya sama Yesus. Wow! Hanya Engkau Tuhan yang memuaskan hatiku. Pokoknya aku punya Yesus, aku gak kepingin apa-apa lagi. Hatinya itu so gampang untuk memberi. Memberi pujian, memberi syukur, memberi apapun, memberi diri. Dari situ ayat 17. Lalu dia berseru. Ayat 17 ini sangat profetik untuk gereja Tuhan hari ini. Sungguh sejuk petiduran kita. Lalu ayat 17. Dari kayu aras balok-balok rumah kita. Ayo bangun rumah. Ayo bangun rumah. Dari kayu eru papan dinding-dinding kita. Bunga mawar dari Saron, bunga bakung di lembah-lembah. Dia berkata dari kayu aras balok-balok rumah. Ayo. Karena dia begitu suka. Dia berkata let's build a house together. Let's make a family. Kalau seorang laki-laki senang sama seorang perempuan, atau sebaliknya ini yang perempuannya berkata sama yang laki-laki. Perempuan ini agresif. Ternyata agresif itu kalau memang tepat konteksnya gak apa-apa sama Tuhan. Perempuan ini yang saran. Ayo Tuhan, aku mau buat rumah untuk kita, suami sorgawiku. Siapa punya niat untuk membangun bait suci? Daud bukan? Ya kumpulkan materi, berkata aku mau bangun bait Allah. Tapi Tuhan berkata kamu manusia perang, jadi nanti anakmu Salomo. Tuhan gak tolak loh. Tuhan bilang tunggu. Bayangin. Perempuannya yang inisiatif dan berkata. Dari kayu aras balok-balok rumah kita. Let's build our house. Saya bacakan proyek yang sedang berjalan sekarang. Ini dari Mawar Sharon. Ini bunga mawar dari Saron. Bunga bakung di lembah-lembah.
yang proposalkan ke Tuhan. Dan Tuhan berkata, yes, let's do it. Ayo kita lakukan ini bersama. Kalau nggak mungkin kita bisa membangunnya. Percayalah, kita itu mulai dengan nil. Hingga hari ini hanya lewat pandemi 3 tahun saja bisa demikian. Kalau Tuhan tidak membangun rumah, sudah sia-sia kita lama lalu membangunnya. Sudah gagal total, bangkrut hari ini. Kita itu dengan nekatnya dan polosnya berkata, let's build a house. Ayo Tuhan kita bangun. 2030 300 gereja. Aku bawa kayu arasnya. Kalau aku udah kuat kayu jati, aku cari yang standarnya agak bawah, kayu apa. Asal tidak rayapan. Aku mau bawa yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan sambut tangan. Jikalau bukan Tuhan kan sia-sia membangunnya. Tapi kalau Tuhan turut membangun, jadi deh. Demikianlah listnya, ada 19 munculkan. Proyek yang sedang sekarang detik saya bernafas dengan Anda ini. Proyek ini berjalan. Baik itu adalah tanah, properti yang kita miliki dan kita beli. Sebagian besar sejak pandemi, sebagian besar di dalam pandemi. Atau yang kita kelola meskipun kita tidak memilikinya. 1. Rooftop Surabaya, haleluya. 2. GMS Denpasar, GMS Bitung, GMS Tomohon, GMS Malang. Ini kita baru beli tempatnya dan sekarang sebentar lagi akan dibangun. GMS Samarinda, GMS Tarakan, ini semua lagi jalan. GMS Bandung, GMS Lampung, GMS Palembang, GMS Sorong, GMS Mataram, GMS Solo, GMS Cirebon, GMS Sampit, GMS Makassar, GMS Bekasi, GMS Kelapa Gading Jakarta, dan GMS PCM Surabaya. Wow, let's build a house. Hati saya terharu. Bisa ya? Saya tidak mau lenyapkan Anda dari kalkulasinya. Semua karena Tuhan. Tapi Anda turut membangunnya. Anda tanya persembahan kita semua kemana? Ini. Everything goes here. Ini belum apa-apa. Kita akan bangun terus nanti. Ya sudah, dari kita mau apa? Mempelai wanita yang berkata, ayo dong honey, ayo dong darling, kita bilang sama the darling of heaven, kekasih kita di surga. Let's build houses with you. Kita bangun bersama. Gak banyak sih, 300 saja. Pastor Philip 1 juta. Kok ambisius? 1 juta murid. Kok numerik? Kok target angka? 1 juta. Besar. 1 juta murid. 1 juta jiwa. Indonesia saja 270 juta. Guyonan apa? Candaan apa? 1 juta itu apa artinya? Sedangkan kalau kita kerja aja, kita gak boleh munafik. Orang bisnis aja punya target angka kok. Ini bukan uang. Ini umat manusia. Saya ngomong terus terang. Yes. Saya targetkan 1 juta. Hai dunia, mau apa? 1000 gereja, tapi kita gak muluk-muluk dulu langkah pertama. 2030, 300 dulu. 1000 gereja itu tiada artinya. Tapi kalau cuma sekian yang kita bisa snatch from the fire, atau kita bisa rampas dari api, mungkin kekuatan kita terbatas. Ya sudahlah, itu saja yang kita bisa persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku. Paling tidak GMS yang saya gembalakan ini tidak tinggal diam menunggu bangsa misionaris Korea lah, Amerika lah, Eropa atau mana lah untuk datang injili bumi atau injili bumi Indonesia. No, kita itu bagian kecil, cuma 1000 gereja, 1 juta di seluruh dunia ini. Jangankan dunia, Indonesia aja kecil. But saya minta kepada Anda, bahasa Jawa Tengah versi Ibraninya, melu aku. Come follow me as I follow Christ. Ayo ikut aku kata Paulus, sebagaimana aku ikut Yesus. Kita saksikan sebuah laporan pembangunan, kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Munculkan.